Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Insinyur Ahmad Kusairi, MKOM CDS, IPM, ASEAN ENG. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Hendra Mulya Pebdilian, kelas MJ 808. Saya di sini akan mempresentasikan makalah tugas saya yang berjudul Analisis Bisnis Intelijen dengan studi kasus penerapan bisnis intelijen pada model bisnis mobil cafe on Wheels Jago Coffee. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya menyampaikan garis besar presentasi ini. Kita akan mulai pendahuluan dari yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan analisis. Selanjutnya, kita akan mengenal profil Jago Coffee, lalu masuk ke bagian inti, yaitu teknologi dan arsitektur bisnis intelijen, mulai dari cloud, IoT, hingga AI. Setelah itu, kita bahas visualisasi dan manajemen kinerja, dilanjutkan dengan peluang dan tantangan, dan ditutup dengan kesimpulan serta saran. Dari latar belakang tadi, saya merumuskan 5 pertanyaan utama. Yang pertama adalah bagaimana bisnis intelijen mendukung operasional. Yang kedua, bagaimana arsitektur dan data warehouse-nya, bagaimana visualisasi dan pelaporannya, bagaimana peran bisnis intelijen dalam manajemen kinerja jagoan, sebutan untuk barista mitra Jago Coffee, dan terakhir, apa tantangan serta peluang bisnis intelijen di era globalisasi. Tujuan analisis ini sejalan dengan rumusan masalah tersebut, yaitu untuk memahami secara mendalam penerapan, arsitektur, pelaporan, peran operasional, hingga strategi Jago Coffee dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Nah, kita masuk ke profil Jago Coffee. Jago Coffee sendiri didirikan pada tahun 2020 oleh Joshua Tanu dengan konsep Cafe on Wheel. Alih-alih membuka gerai fisik, Jago Coffee mengoperasikan armada sepeda listrik yang berpindah-pindah mengikuti kepadatan permintaan konsumen. Ada 4 hal yang menjadi ciri khasnya. Yang pertama, konsep Cafe on Wheel itu sendiri yang membuat mereka tidak perlu menyewa gerai fisik. Yang kedua, ekosistem digital yang terintegrasi penuh mulai dari pemasaran real time, pelacakan lokasi barista, sampai pembayaran non-tunai. Yang ketiga, skema kemitraan dengan jagoan yang menerapkan bagi hasil, mendorong terciptanya micro entrepreneurship, dan keempat, aspek ramah lingkungan karena armada sepeda listrik ini tidak menghasilkan emisi. Sebelum membahas penerapannya, penting untuk memahami 2 konsep dasar, yaitu bisnis intelijen dan e-bisnis. Bisnis intelijen sendiri sudah didefinisikan oleh beberapa ahli. Lun dari IBM di tahun 1958 mendefinisikannya sebagai kemampuan memahami hubungan antar fakta untuk memandu tindakan organisasi. Dresner di tahun 1989 menekankan pada pengambilan keputusan berbasis fakta. Sementara Negas di tahun 2004 melihat bisnis intelijen sebagai sistem terpadu yang menggabungkan pengumpulan data, penyimpanan, dan manajemen pengetahuan. Di sisi lain, e-bisnis menurut Kalakota dan Robinson adalah integrasi sistem, proses, dan pasar dengan memanfaatkan teknologi internet, baik untuk proses internal seperti SDM dan keuangan, maupun proses eksternal seperti penjualan dan hubungan pelanggan. Dalam prakteknya, bisnis intelijen bekerja melalui siklus data mentah diproses menjadi informasi, lalu diekstraksi menjadi pengetahuan yang kemudian melandasi keputusan dan tindakan nyata. Siklus ini terhubung dengan 3 tindakan analitik. Yang pertama, analitik deskriptif yang mengevaluasi data historis, memetakan apa yang sudah terjadi. Yang kedua, analitik prediktif yang memanfaatkan model statistik untuk meramal apa yang mungkin terjadi di masa depan. Dan yang ketiga, analitik preskriptif tingkatan tertinggi yang mengombinasikan evaluasi dan prediksi dengan algoritma optimasi untuk menghasilkan rekomendasi tindakan terbaik. Masuk ke pembahasan inti. Jago Coffee membangun fondasi teknologinya di atas cloud business intelligence. Migrasi dari infrastruktur lokal ke cloud ini mengubah model pembayaran menjadi pay as you go dan memberikan 3 keuntungan utama. Yang pertama adalah elastisitas komputasi, di mana kapasitas pemrosesan bisa naik otomatis saat lonjakan transaksi dan turun saat sepi untuk efisiensi biaya. Yang kedua, skabilitas tanpa batas, memungkinkan penyimpanan diperluas instan seiring bertambahnya armada Jago Cards dan ekspansi ke kota baru. Dan
agilitas integrasi yang mempermudah adopsi modern data stack melalui interkoneksi berbagai aplikasi SaaS via API terstandar. Ada dua sumber data utama dalam ekosistem Jago Coffee. Pertama, aplikasi Jago Apps yang berfungsi sebagai titik sentral pengumpulan data, merekam pola pencarian menu, durasi kunjungan halaman produk, integrasi notifikasi promosi, hingga rekam jejak loyalitas energy point. Karena transaksinya 100% non-tunai, data yang masuk pun sangat akurat dan bebas dari human error. Kedua, integrasi IoT untuk location intelligence. Setiap gerobak dilengkapi dengan sensor GPS yang mengalirkan data lokasi secara real time. Di- Dikorelasikan dengan kepadatan pesanan untuk tiga hal, untuk mengidentifikasi hambatan pengiriman, mengoptimalkan alokasi armada ke titik permintaan tinggi, dan merencanakan ekspansi berbasis data. Jago Coffee juga memanfaatkan tiga pilar AI dan machine learning. Pertama, peramalan permintaan menggunakan algoritma time series forecasting seperti XGBoost dan ARIMA yang dikombinasikan dengan data cuaca, kemacetan, dan kalender libur untuk memproyeksikan kebutuhan stok harian. Kedua, recommendation engine berbasis kolaboratif dan content-based filtering yang menyajikan rekomendasi menu personal, mendorong strategi cross-selling seperti paket bundle Jago. Dan yang ketiga, analisis sentimen menggunakan natural language processing untuk mengklasifikasi ulasan pelanggan secara otomatis menjadi positif, netral, atau negatif. Lengkap dengan peringatan dini ke dashboard manager jika ada keluhan berulang. Seluruh data yang kekumpul diproses melalui arsitektur data warehouse yang terbagi dalam empat lapisan. Yang pertama adalah data integration layer, sebagai gerbang masuknya data, baik melalui real-time stream process untuk pemesanan dan GPS, maupun batch processing untuk laporan keuangan dan inventaris. Yang kedua adalah staging area, sebagai area transaksional untuk membersihkan dan validasi data. Yang ketiga adalah core data warehouse, sebagai repositori histori yang terstruktur dalam skema dimensional. Dan terakhir, data mart layer, yaitu partisi data yang disesuaikan kebutuhan tiap divisi. Model skema bintang yang berpusat pada tabel fakta transaksi ini mempercepat kinerja query multidimensi atau OLAP. Nah, wawasan dari data warehouse ini kemudian disajikan melalui dashboard yang dirancang dalam tiga tingkat. Dashboard eksekutif menampilkan KPI utama seperti total revenue, total transaksi, dan rating rata-rata. Sedangkan dashboard manajerial untuk manajer regional menampilkan tren bulanan, performa per kota, dan leaderboard jagoan. Sementara dashboard operasional menampilkan data real time seperti posisi jagoan dan art ketika waktu pengiriman mendekati batas 15 menit. Ini semua didukung oleh sistem pelaporan yang mencakup laporan reguler otomatis setiap pagi, laporan ad hoc, dan sistem alert otomatis. Nah, sebagai bagian dari analisis ini, saya juga mencoba membuat Purwarupa dashboard bisnis intelijen Jago Coffee dengan menggunakan data dummy. Proses saya lakukan dalam 4 tahap. Pertama, merancang kebutuhan dengan menentukan pertanyaan bisnis utama seperti revenue dan performa. Performa jagoan atau barista sebagai dasar pemilihan metrik. Yang kedua, menyusun data berupa simulasi transaksi periode Januari sampai dengan Juni 2025. Ketiga, membangun prototipenya menggunakan Google AI Studio yang menggabungkan filter interaktif, kartu KPI, dan visualisasi grafik dalam satu tampilan web. Dan yang keempat, menata layout dan jenis visualisasi seperti grafik trend, donut card, dan barcode agar sesuai karakteristik masing-masing data. Tatan dashboard ini saya cantumkan di layar dan juga di lampiran makalah. Berikut saya buka tampilan dashboardnya seperti ini. Purau, pu, Purwarupa dashboard yang saya buat menggunakan AI Studio. Ya, di halaman pertama kita bisa melihat total revenue, total transaction, beverage sold, average ticket, courier speed, sama customer rating. Di bagian bawah kita bisa juga melihat overview secara bulanan maupun harian. Sebagai contoh kita buka yang harian. Kita klik daily. Nah, kita bisa lihat nih per hari rata-rata penjualannya adalah 80.000. Selanjutnya, ini kategori kategori penerimaan berdasarkan menu-menu yang dijual pada Jago Coffee. Ada coffee atau pakai bundle atau paket seasonal. Ketika diklik,
Bagian ini akan memunculkan secara detail menu apa saja yang terjual. Oke, maaf. Sedikit kendala. Oke. Selain itu, kita bisa juga melihat geografi dan sales dispersion. Nah, kita bisa lihat kota-kota mana saja yang eh, kinerja tiap kota dari barista. Ini adalah KPI dari masing-masing barista. Selanjutnya adalah ini audit log atau receipt harian yang kita bisa tracking berdasarkan nama barista, kopi yang dipesan, dan pembayaran yang digunakan. Resep ini bisa dicetak seperti ini. Kita bisa juga filter berdasarkan menu, kota, atau payment. Nah, kita juga bisa melihat ulasan rating yang diberikan oleh pelanggan dari rating bintang 5 sampai bintang 3. Oke, next. Nah, setelah saya jabarkan tersebut, saya akan menjelaskan tentang peluang dan tantangan di era globalisasi penggunaan bisnis intelijen. Di tengah arus globalisasi, Jago Kopi menghadapi peluang sekaligus tantangan. Dari sisi peluang, ada potensi pengembangan konsep retail as service, pemanfaatan big data untuk pemasaran berbasis lokasi, nilai jual dari armada ramah lingkungan, serta ekspansi lebih cepat melalui skema kemitraan atau franchise. Namun, di sisi lain ada tantangan yang perlu diantisipasi, yaitu ketergantungan pada daya baterai armada, cuaca ekstrim yang menghambat mobilitas, regulasi pemanfaatan ruang publik, konsistensi kualitas layanan di berbagai lokasi, hingga persaingan dari pemain kopi skala besar di Indonesia. Sebagai kesimpulan, dapat saya rangkum 5 poin utama. Yang pertama adalah manajemen bisnis intelijen terbukti mendukung operasional e-bisnis Yahoo Coffee secara krusial, mengintegrasikan pemesanan, inventaris, dan armada. Kedua, arsitektur data warehouse berbasis cloud dengan 4 lapisannya berhasil mengonsolidasikan berbagai sumber data heterogen. Ketiga, visualisasi dan sistem pelaporan meningkatkan efektivitas penyebaran wawasan tanpa perlu keahlian teknis. Keempat, bisnis intelijen berperan vital dalam manajemen kinerja jagoan melalui scorecard dan leaderboard. Dan yang kelima, di era globalisasi, bisnis intelijen menjanjikan peluang strategis yang luas, namun tetap perlu memitigasi tantangan operasional yang kompleks. Berdasarkan ketemuan ini, saya menyarankan 2 saran. Bagi manajemen Joko Coffee, disarankan untuk terus mengembangkan algoritma prediktif dan machine learning demi meramal stok yang lebih presisi, meningkatkan koordinasi regulasi dengan pemerintah daerah, serta mengoptimalkan pengawasan mutu melalui dashboard real-time terpusat. Sedangkan bagi peneliti selanjutnya, saya menyarankan untuk memperluas kajian pada efektivitas implementasi retail as service. Misalnya ketika gerobak mobil mulai menjual produk pihak ketiga seperti roti, atau merchandise lain, serta dampaknya terhadap loyalitas pelanggan pada jangka panjang. Oke, selesai. Demikian presentasi analisis bisnis intelijen pada e-bisnis Jago Coffee yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberikan gambaran bagaimana penerapan BI dapat menjadi keunggulan kompetitif bagi bisnis berbasis digital. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Indraman Febrilen. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.